Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here we are from group Daisy and our member is Ayu Sobadiati, Salva Nabila, Seni Pazria Rojabi, and Yulin Waraini. We are talking about the fourth level of reading, syntopical reading. Okay, next. Here I will explain about the role of inflection in syntopical reading. Jadi dalam topik yang belum dikatakan sesuatu yang spesifik tentang cara membuat atau membaca dua atau lebih buku tentang topik yang sama. Jadi mereka telah mencoba menyarankan bahwa ketika mata pelajaran tertentu dibahas lebih dari satu buku atau relevan, dan mereka juga dari waktu ke waktu menyebutkan dengan cara yang sangat informal buku-buku tertentu yang terkait dan menulis di berbagai bidang, mengetahui bahwa lebih dari satu buku adalah relevan dengan pernyataan tertentu, yaitu persyaratan pertama dalam proyek membaca sintopikal. Jadi mengetahui buku mana yang seharusnya membaca secara umum, yaitu adalah persyaratan kedua. Kedua persyaratan jauh lebih sulit untuk dipenuhi daripada yang pertama. Jadi the role in fraction in topical reading, we have a start more than one, that abstraction, that the higher level of all that are present or below it. Now it is time to explain what that means in the case of syntopical reading. Here, this is two steps in reading inspection. For the first, skimming. Skimming help prepare you for the first step of analytical reading, where you identify the subject of whatever you read, state what the book is, and outline its structure. And then the second is superficial reading. Superficial reading, while so helpful in the first step of analytical reading, is primarily for preparation for the second step, when you are called to discuss the book by coming to terms with the author, stating his proposition and following his argument. And and then with inspection books that are relevant to your subject matter, you can then proceed to read the syntaxically. That in the last sentence we would say continue to look analytically as you might expect. In a sense, of course, you should read each of the individual works which together constitute the literature of your subject with the skills you have acquired by applying the rule of analytical reading, but it must not be forgotten that the art of analytical reading applies to read one book. Understanding that is the goal. Look, as we shall. The aims of synoptical reading are quite different. And next, the material will be explained by Salva. Salva, time is yours. Thank you very much for Ai. Hello everyone, my name is Salva Nabila, and I will present about 5 steps in scientific reading. So, sorry Ai, itu yang sebelumnya step 1. Okay, in step 1, in scientific reading, finding the relevant passage. Jadi kita itu dalam membaca syntopical reading ini, kita itu harus menemukan yang relevan gitu, 2 buku yang relevan. Nah,
Your aim is to find the passage in the books that are most germane to your needs. Jadi, tujuan kita dalam membaca scientific reading ini untuk menemukan bagian-bagian dalam buku yang paling erat dengan kebutuhan kita. Nah, what is important here is to recognize the difference between the first book that you read in the course of scientific reading and those that you come to after you have read many others on the subject. Jadi, kita itu dalam membaca scientific reading itu adalah yang paling terpenting itu kita tuh harus membaca scientific reading lalu mencatat apa saja yang dibutuhkan oleh kita dalam satu buku itu, lalu membaca yang lainnya, lalu dituliskan kembali apa saja sih yang penting, yang paling penting erat dengan kebutuhan kita. Tuh. Lalu in scientific reading, as we have note, the books that are read serve you, not the other way around. Jadi dalam membaca sintopikal ini, seperti yang telah kita catat, buku-buku yang dibaca itu melayani Anda, bukan sebaliknya. Jadi yang si buku-buku ini tuh melayani kita, bukan kita yang melayani buku. Jadi hal-hal apa saja yang terdapat dalam buku itu akan melayani kebutuhan kepentingan kita. Seperti itu. Lalu, when you read scientifically, you must be the master of the situation. Nah, ketika kita membaca secara sintaksis nih, kita itu harus menguasai situasi, entah itu situasi dalam buku tersebut, situasi bagaimana hal-hal penting yang diberikan oleh penulis dalam buku tersebut. Oke, next please. Nah, setelah step 1, kita ke step 2. In scientific reading, bringing the author to term. Jadi, dalam membaca sintopikal ini, membawa penulis ke ketentuan yang kita butuhkan. The first rule requires you to come to term with the author, which means identifying his keywords and discovering how he used them. Jadi, aturan pertama mengharuskan kita untuk berdamai dengan penulis. Maksud berdamai dengan penulis ini tuh bagaimana sih kita bisa menyelaraskan antara perspektif kita dan perspektif penulis. Yang berarti mengidentifikasi kata-kata kuncinya dan menemukan bagaimana dia menemukannya. Jadi hal yang pertama itu kita harus mengidentifikasi nih kata-kata kunci yang terdapat dalam buku tersebut yang diberikan oleh autornya. Lalu thus it is you must establish the term and bring your author to them rather than the other way around. Jadi kitalah yang harus menetapkan persyaratan dan lebih baik membawa penulis Anda atau penulis kita ke apa yang kita butuhkan. Itu. In scientific reading, however, we will very quickly be lost if we accept any other terminology, and we must begin to build up a set of terms that first help us to understand all of author and not just one or a few of them, and the second help us to solve our problem. Jadi, dalam pembacaan scientific ini, kita akan sangat cepat kebingungan ketika menerima terminologi dari salah satu penulis. Nah, kita itu harus membangun nih satu istilah terminologi yang diberikan oleh penulis tersebut dalam buku yang kita baca. Lalu, yang kedua, kita juga harus membantu mencari pemecahan masalah tentang terminologi-terminologi yang disampaikan oleh autor dalam buku yang kita baca. Next, please. Lalu step 3, in scientific reading, getting the question clear. Frame a set of questions that said like on our problem and to which is each our author gives answer. Jadi, kita itu membingkai serangkaian pertanyaan yang menjelaskan masalah nih. Dan masing-masing penulis yang memberikan jawaban. Jadi kita tuh menuliskan dulu nih pertanyaan yang bakal dijelaskan oleh penulis yang terdapat dalam buku tersebut. The question must be stated in such a way and in such an order that they help us to solve the problem we start with.
but they also must be framed in such a way that all arms of author can be interpreted as giving answer to them. Jadi pertanyaannya yang harus ditanyakan ini harus secara berurutan, sedemikian urutan yang baik ya, sehingga apabila dengan urutan yang baik itu bisa membantu menyelesaikan masalah apa yang akan kita selesaikan seperti itu. Lalu, the first question usually have to do with the existence or character of the phenomenon or idea we are investigating. Nah, pertanyaan pertama ini biasanya berkaitan dengan keberadaan atau karakter dari fenomena atau ide yang sedang kita selidiki. Lalu, a final set of question might have to do with the consequences of the answer to the previous question. Jadi, satu set pertanyaan terakhir mungkin ada hubungannya dengan konsekuensi dari jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Jadi ya harus secara berurutan ya kita menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu next please. Step 4 in scientific reading, defining the issues. Jadi kita tuh mendefinisikan masalah. Nah, if a question is clear and if we can be reasonable, certain that author answer it in different ways, perhaps jika pertanyaan kita itu sudah jelas, nah, dan jika kita tuh sudah cukup yakin bahwa penulis telah menjawab dengan cara yang berbeda-beda, mungkin ada pro dan kontra yang mereka berikan, nah kita tuh harus bisa memilihnya gitu dengan sebaik mungkin. Lalu, an issue is truly joint way, answer it in contradictory or contradictory ways. Nah, sebuah masalah benar-benar bergabung atau benar-benar baik apabila ketika dua penulis yang mengerti pertanyaan dengan cara yang sama menjawabnya, meskipun itu secara berlawanan atau kontradiktif. Seperti itu. Lalu, the task of the scientific reader is to define the issue in such a way as to ensure that they are joined as well as may be. Nah, tugas pembaca sintopikal reading ini untuk mendefinisikan isu-isu sedemikian rupa untuk sebaik mungkin. Jadi tugas kita sebagai scientific reader itu adalah mendefinisikan isu-isu yang sedemikian rupa dengan baik secara teratur juga. Lalu, the sorting and arranging of the controversies as well as the constituent issues bring us the final step in scientific reading. Nah, penyortiran dan mengatur kontroversi yang salah. Nah, ini tuh membawa kita ke langkah selanjutnya atau ke langkah next please. Adalah step yang terakhir, in scientific reading, analyzing the discussion. Kita menganalisis pembahasan. Nah, those rules, when followed and applied to any book, allow us to answer the question, like what does it say, and how does it say it. In our scientific reading project, we are similarly able at this point to answer the same question about the discussion considering our problem. Jadi, dalam step ini, aturan-aturan atau step-step yang sudah kita lalui dari 1 sampai 4, yang sudah kita ikuti dan sudah kita terapkan, memungkinkan menjawab pertanyaan seperti, what does it say and how does it say, seperti apa katanya dan bagaimana cara mengatakannya. Nah, dalam membaca scientific reading ini, kita juga bisa menjawab hal-hal yang sama sesuai dengan masalah apa yang akan kita pecahkan gitu, yang akan kita cari. Lalu, a thorough analysis of the discussion of a problem may provide the groundwork for further productive work on the problem by other. Nah, jadi analisis pembahasan ini dari suatu masalah dapat memberikan pekerjaan yang produktif lebih lanjut apabila masalah tersebut
sudah terselesaikan dengan baik dan secara rukun. Okay, I think that's all for the 5 step in scientific reading, and the next material will be delivered by Yuli. Yuli, time is yours. Okay, thank you, Salva. Okay, I will explain about the need for objectivity. Nah, ketika kita akan menganalisis, kita kan harus membaca dulu. Nah, di dalam membaca beberapa artikel itu, kita itu harus bersikap objektif gitu. Jadi kan beberapa pendapat dari beberapa penulis itu harus kita ketahui dan berusaha jangan dibantah gitu, karena opini dari mereka itu bisa membantu di dalam penelitian kita. Okay. And the aim of a project of synthetic reading is not final answers to the question that are developed in the course of it, or the final solution of the problem with which the project began. Nah, jadi tujuan dari synthetic reading itu, kita itu bukan mendapatkan jawaban akhir dari semua pertanyaan-pertanyaan yang kita punya. Tapi atau bukan juga solusi akhir dari masalah dari proyek yang akan kita lakukan gitu. Nah, hal ini berlaku untuk sebuah laporan yang mungkin kita coba buat dari bacaan synthetic reading. Nah, itu akan menjadi masalah ketika kita tidak menambahkan opini-opini dari beberapa penulis gitu. Jadi kan kalau kita lihat di sebuah jurnal itu suka ada beberapa pendapat dari dari beberapa penulis gitu. Kita selalu mengutip dari beberapa penulis dalam analisis yang kita buat. And then the special quality that a synthetic analysis tries to achieve can indeed be summarized in the two-word dialectical objectivity. Nah, kualitas khusus yang mencoba untuk dicapai oleh synthetic analysis ini dapat diringkas menjadi dua kata, yaitu dialectical objectivity. Nah, dalam dialectical objectivity ini ada interaksi antara penulis dan proyek yang akan kita lakukan gitu. Jadi misalnya kita sudah mempunyai ilmu tentang functional grammar. Nah, kita itu mengaplikasikan teori atau materi yang kita punya ke dalam analisis yang akan kita kerjakan. And the next is the synthetic reader in short tries to look at all sides and to take no side. Jadi sebagai synthetic reader, kita itu harus melihat dari semua point of view. Jadi kita tidak boleh mengambil satu point of view saja. Misalnya kita hanya mengambil point of view dari guru, tapi kita juga harus mengambil point of view dari siswa juga gitu. And then the synthetic reader must resist certain temptation and know his own mind. Jadi ketika kita sedang membaca itu, kita harus fokus dengan topik bacaan yang kita baca. Jadi kita harus tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dengan membaca buku gitu. Jadi kita harus membuat list pertanyaan dulu, lalu kita bisa membaca beberapa artikel jurnal yang kita cari. And then perfect dialectical objectivity is not guaranteed by avoiding explicit judgment on the truth of
conflicting opinions. Nah, jadi dialek. Jadi kita tuh harus bersikap objektif gitu ya. Jadi tidak menurut opini kita juga. Jadi kita harus mencari fakta dan juga mencari penelitian sebelumnya agar penelitian yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Okay, next. Hi. Okay, and then Fartilli can introduce in a variety of subtle ways by the manner in which arguments are summarized, by shades of emphasis and neglect, by the tone of a question or the color of a facing remark, and by the order in which the various different answers to key question are presented. Jadi dalam mencari beberapa artikel itu, kita itu bisa meringkas argumen yang ada dalam jurnal tersebut, tapi tidak mengubah poin utamanya gitu. Jadi kita harus memberikan yang aslinya gitu. Gimana ya? Jadi merangkum tapi tidak menghilangkan poin utama dari argumen dari si beberapa penulis itu. And then in the last analysis, although a reader may be prejudged of the effectiveness of a written report of dialectical exposition, and only the writer of it, only the scientific reader himself, can know whether he has satisfied these requirements. Nah, jadi dalam sebuah analisis akhir, meskipun pembaca dapat menilai keefektivitas laporan apa tertulis dari eksposisi dialektis, nah hanya kita atau hanya synthetical reader yang dapat mengetahui apakah argumen itu memenuhi persyaratan dari synthetical reader. Okay, the next slide. Okay, the next is an example of an exercise in statistical reading, the idea of a progress. The word progress itself is used by authors in a number of different ways, and most of these different ways reflect no more than shades of meaning, and they can be handled in the analysis. Nah, dalam sebuah analisis itu kita lebih mengembangkan sebuah analisis yang sudah dilakukan oleh si penulis sebelumnya gitu. Jadi kita itu tujuannya itu untuk mengembangkan sebuah analisis. And then, but the word is used by some authors to denote a certain kind of movement forward in history that is not improvement. Nah, jadi tetapi kata progres itu digunakan oleh beberapa penulis untuk menunjukkan jenis gerakan maju atau perkembangan tertentu dalam sejarah yang ada dan bukan merupakan perbaikan. And then the third step in statistical reading is, as we have known, getting the question clear, and our intuition about the primary question in case of progress turn out to be correct upon examination. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dalam step ketiga itu getting the question clear, jadi kita harus mempunyai pertanyaan yang jelas. Nah, dalam intuisi yang dilakukan oleh penulis dalam How to Read a Book ini tentang pertanyaan utama dalam hal kemajuan. Pertanyaannya itu, boleh next slide.
Nah, pertanyaan itu seperti, does progress occur in history? It is a fact that the general course of historical change is in the direction of improvement in man's condition. Nah, pertanyaan yang kita buat itu kira-kira seperti ini. Lalu, there are two different answers to this question put forth in the literature of the subject. Jadi, pertanyaan yang sudah ada itu bisa dijawab dengan yes, no, and we cannot know. And there is also a special controversy about progress, which is made up of issues that are joined only by progress authors who assess that progress occurs. Nah, jadi ada serangkaian masalah. Jadi sebuah progres itu bisa menjawab isu-isu yang belum dipecahkan gitu. Jadi kita itu mengembangkan sebuah analisis, jadi saling melengkapi antara analisis sebelumnya dengan analisis yang kita lakukan. Okay. Next. Nah, selain pertanyaan yang tadi, there are only 3 issues here, although the discussion of each of them is complex, and they can be stated as question. Jadi pertanyaannya itu seperti, is progress necessary, or is it contingent on other occurrences, or will progress continue indefinitely, or will it eventually come to an end or fading out, or is there progress in human nature as well as in human institution, in human animal itself, or merely in the external condition of human life. And finally, there is a set of subordinate issues, again only among progress authors, about the respect in which progress occurs and 6 areas of progress. Nah, di sini ada contoh area progress. Yang pertama adalah progress in knowledge, and then technological progress, economic progress, political progress, moral progress, and progress in the fine arts. Okay, I think that's all for me. The next material will be explained by Shani. Time is yours. Okay, thank you, Yuli. And next, the syntopical and how to use it. Nah, jadi syntopical itu terdapat 3 cara, yaitu secara initiatif, sugestif, dan instruktif. Nah, pada 3 cara ini, inisiatif, bisa dikatakan bahwa membaca buku harus memiliki keinginan atau saran dalam diri kita. Misalnya, kita membaca buku tapi tidak semua kita baca. Nah, maka bisa dikatakan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai inisiatif dalam membaca buku. Selain itu, membaca buku juga bisa disadari dengan pengalaman kita saat membaca. Kemudian, sugestif. Nah, dimaksud dari sugestif ini adalah untuk memulai minat pembaca yang ada pada subjek tertentu, dapat membangkitkan atau menciptakan minat lain dalam mata pelajaran yang terkait, sehingga kita tahu kita telah membaca sebagian besar dari buku tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, instruktif. Nah, di bagian instruktif ini terdapat 3 cara yang berbeda. The first, the topic in connection with which the passage in being read serves to give direction to the reader in interpreting the passage. Nah, jadi topik yang berkaitan dengan bacaan yang dibacakan berfungsi untuk memberikan arahan kepada pembaca dalam menafsirkan bacaan tersebut. Nah, tapi
tidak memberitahukan apa arti bagian tersebut, karena bagian itu mungkin dihadapkan dengan topik dalam banyak cara yang berbeda. Oleh karena itu, pembaca ditunjuk untuk menemukan secara tepat relevansi apa yang dimiliki bagian topik tersebut. Nah, and second, the collection of a number of essays on the same topic, but from different works and different authors, serves to serve the reader's interpretation of each passage read. Nah, jadi kumpulan sejumlah bagian yang sama topik, tetapi dari karya yang berbeda dan penulis yang berbeda. Nah, ini berfungsi untuk mempertajam interpretasi pembaca dari setiap bagian yang dibaca. Namun, ketika bagian dari buku yang sama dibaca secara berurutan dan dalam konteks satu sama lain, masing-masing menjadi lebih jelas. Selain itu juga, dari makna masing-masing rangkaian bagian yang kontras atau bertentangan dari buku yang berbeda ditekankan ketika mereka membaca buku satu sama lain, dan bagian-bagian dari satu penulis dengan memperkuat atau mengomentari bagian-bagian dari yang lain. Secara material membantu pemahaman pembaca tentang penulis kedua tersebut. And third, syntopical reading is done on a number of different subjects. The fact that the same passage will often be found sit in the syntopical under two or more subjects will have its instructive effect. Nah, pembaca sintopikal dilakukan pada sejumlah mata pelajaran yang berbeda. Faktanya bahwa bagian yang sama akan sering ditemukan atau dalam kutip dalam sintopik di bawah 2 atau lebih mata pelajaran akan memiliki efek instruktifnya. Nah, dari bagian ketiga tersebut memiliki makna yang mudah dipahami oleh pembaca saat mereka menafsirkannya secara berbeda dalam kaitannya dengan topik yang berbeda. Nah, penafsiran semacam itu tidak hanya merupakan latihan dasar dalam Oke, kita lanjutkan yang nomor 3. Nah, jadi penafsiran semacam itu tidak hanya merupakan latihan dasar dalam seni membaca, tetapi juga cenderung membuat pikiran menjadi terbiasa waspada terhadap banyak jenis makna yang dapat dikandung oleh setiap bagian yang kaya atau kompleks. Next, I. And then, on the principle that underlies syntopical reading. Nah, the first to the point about terminology. Nah, jadi poin yang pertama tentang terminologi. Untuk menyangkal bahwa ide dapat dideskripsikan dalam lebih dari satu set istilah yang mirip, dengan menyangkal bahwa terjemahan adalah mungkin dari satu bahasa alami ke bahasa lain. Contohnya seperti menerjemahkan Al-Quran. Nah, and second, to the point about the Separatism and uniqueness of authors. Nah, jadi tentang keterpisahan dan keunikan pengarang. Ini juga datang untuk mengatakan bahwa seperti contohnya Aristoteles yang berjalan ke kantor tidak dilakukan lagi mengenakan jubah dan didampingi oleh seorang juru bahasa yang paham kedua modern, yaitu bahasa Inggris dan Yunani klasik. Kita tidak akan bisa memahami beliau atau beliau juga tidak bisa memahami bahasa kita. Nah, maka dari itu tidak mungkin jika kita berbicara hanya tentang satu buku aja.
Tetapi berbicara tersebut dengan melalui perantara seorang penerjemah, yaitu kita sebagai pembaca sintopikal. Nah, perawatan diperlukan dan kita juga harus mengetahui kedua bahasa tersebut. Kedua buku sebaik yang kita bisa, tetapi masalahnya bukan tidak dapat diatasi, dan jika kita tidak dapat diatasi, maka kita bisa dikatakan bodoh dalam mengatakan hal yang demikian. And third, to the point about the manner of our styles. Nah, jadi ini tuh tentang cara atau gaya. Hal ini juga setara untuk mengatakan bahwa tidak ada komunikasi rasional di antara manusia, tetapi bahwa semua manusia berkomunikasi di tingkat emosional, yang merupakan tingkat yang sama di mana mereka berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Kemudian, seperti misalnya saat kita berkomunikasi kepada anjing dengan nada suara marah, dan semestinya anjing tersebut akan meringkuk, tetapi dia tidak mengerti kepada bahasa kita. Nah, maka dari itu kita menegaskan bahwa tidak ada yang lebih dari nada suara atau gerak tubuh dalam komunikasi antara dua manusia. Nada suara yang kita keluarkan itu sangat penting, terutama ketika hubungan emosional dalam isi komunikasi tersebut. Dan bahasa tubuh juga memiliki hal untuk memberitahu kita jika kita hanya akan mendengarkan atau sesama manusia keluar, dan dia memberitahu kita untuk mengikuti koridor B. Tidak peduli nada suara apa yang dia gunakan, dia benar atau salah, berbohong atau mengatakan yang sebenarnya, tetapi intinya adalah kita akan segera mengetahui dengan mengikuti koridor B. Maka dari itu, kita telah memahami apa yang dia katakan serta bereaksi, tidak diragukan dalam berbagai cara bagaimana si pembicara mengatakannya. That's all for me. The next material will be delivered by Salpa. Salpa Times Asia. Okay, next material will be delivered by Salpa. Salpa, time is yours. Thank you so much for Ai and Seni. So I will explain the summary of scientific reading. The first is surveying the field. Preparatory to scientific reading. The first is create a tentative bibliography of your subject by recourse to library catalogs, advisor, and bibliographies in book. Jadi, untuk tahap pertama ini, buat bibliografi tentatif subjek kita dengan bantuan seperti katalog perpustakaan dan bibliografi dalam buku. The second is inspect all of the books on the tentative bibliography to ascertain which are germane to your subject and also to acquire a clear idea of the subject. Jadi untuk yang kedua, periksa seluruh buku-buku pada daftar pustaka tentatif untuk memastikan mana yang erat dengan subjek kita dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang topik tersebut. Nah, note, these two steps are not strictly speaking
chronologically distinct, that is, the two steps have an effect on each other, with the second in particular serving to modify the first. Jadi, catatan nih untuk summary-nya. Kedua langkah ini sebenarnya bukan secara kronologis yang berbeda. Jadi, keduanya ini memiliki pengaruh satu sama lain. Nah, untuk yang bagian kedua, khususnya melayani kita untuk memodifikasi yang pertama. Jadi, kedua poin ini tuh saling membutuhkan gitu. Jadi, tidak boleh harus ada yang di-skip. Next, please. Lalu yang kedua, scientific reading of the bibliography means in stage 1. The first, inspect the books already identified as relevant to your subject in stage 1 in order to find the most relevant passage. Jadi, periksa buku-buku yang sudah relevan diidentifikasi oleh subjek di tahap pertama untuk menemukan bagian yang paling relevan. Lalu second, bring the author to term by constructing a neutral terminology of the subject. That all, or the great majority of the authors can be interpreted as implying whether they actually employ the words or not. Jadi yang kedua ini, bawa penulis ke istilah terminologi netral atau sebagian besar dari penulis dapat diartikan sebagai mempekerjakan, di mana mereka benar-benar menggunakan kata-kata atau tidak kata-kata yang mereka gunakan dalam bukunya. Lalu, the third, establish a set of neutral proposition for all of the author by framing a set of questions to which all or most of the author can be interpreted as giving answer, whether they actually treat the question explicitly or not. Jadi, yang ketiga ini, tetapkan satu set proposisi netral untuk semua penulis dengan membingkai serangkaian pertanyaan atau sebagian besar dari penulis dapat diartikan sebagai memberikan jawaban. Nah, apakah mereka ini benar-benar memperlakukan pertanyaan itu secara eksplisit atau tidak? Next, please. Yang keempat, define the issues, both major and minor ones, by ranking the opposing answer of author to the previous question on the one side of an issues or another. Jadi yang keempat ini, definisikan masalah, baik yang besar maupun yang kecil, dengan menyusun jawaban yang berlawanan dari penulis untuk berbagai pertanyaan di satu sisi masalah atau lainnya. And the last, analyze the discussion by ordering the question and issues in such a way as to throw maximum light on the subject. Jadi, analisis diskusi ini dengan mengurutkan pertanyaan dan masalah sedemikian rupa untuk memberikan cahaya maksimum pada subjek. Jadi, maksud dari cahaya maksimum ini tuh memberikan pencerahan yang maksimal pada subjek yang kita ingin cari. Nah, more general issues should precede less general ones, and a relation among issues should be clearly indicated. Jadi, masalah yang lebih umum harus mendahului yang kurang umum. Maksudnya, yang lebih umum itu kita tuh harus lebih mengerucut gitu. Dan hubungan antara isu-isu ini harus ditunjukkan dengan jelas. Jadi, isu-isunya juga harus kita susun dengan jelas dan rapi. Lalu ada note, dialectical detachment or objectivity should ideally be maintained through one way to ensure this is always to accompany an interpretation of an author view on an issue with an actual quotation from his text. Jadi, data semen atau objektivitas dialektis idealnya dipertahankan. Salah satu cara untuk memastikannya adalah selalu menyertai interpretasi dari seorang pandangan penulis tentang suatu masalah dengan kutipan aktual dari teksnya. Okay, I think that's all for our presentation, and I hope what we have shared would be beneficial for all of us. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.